Shalom Sobat Muda GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Vikaris Ben Bianco Patinama, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam program Sabda Bina Pemuda on the Weekend, edisi 19 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Ya Bapa, izinkanlah kami anak-anak-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam segala kelemahan kami memohon agar Roh-Mu yang kudus membantu kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Dan terlebih, mampukanlah kami di dalam keterbatasan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, yang memancarkan terang kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sobat muda, pembacaan Alkitab dalam Sabda Bina Pemuda hari ini adalah Kitab Amsal pasal 12 ayat 14. Kitab Amsal pasal 12 ayat 14 yang mengatakan, "Setiap orang dikenyangkannya dengan kebaikan karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari yang dikerjakan tangannya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Judul renungan kita hari ini adalah menjaga sikap. Mulutmu adalah harimaumu. Peribahasa ini berarti hati-hati dengan perkataanmu. Ada ungkapan yang menyatakan hati-hati dengan jarimu, yang mengingatkan agar berhati-hati dalam menggunakan jemari dalam membuat atau menyebar informasi. WhatsApp adalah salah satu bagian dari media sosial yang dapat digunakan untuk bertukar informasi dan komunikasi melalui chatting. Seiring dengan perkembangan, WA jadi punya tujuan beragam seperti telepon, video call, dan panggilan suara. Apapun tujuan WA itu sah-sah saja. Namanya juga memanfaatkan teknologi. Namun jika tidak pandai-pandai mengendalikan diri, dapat menjerumuskan sobat muda pada pengaruh negatif yang berdampak buruk bagi diri sendiri maupun kepada sesama. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu memakai pertimbangan dan kebijaksanaan dalam perkataan dan perbuatan. Sebelum melakukan segala sesuatu, pikirkan matang-matang. Jangan hanya sekadar mengikuti perasaan senang, tetapi perhatikan juga baik buruknya. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan terutama apakah itu sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Hanya dengan pertimbangan dan kebijaksanaan inilah, maka semua yang kita katakan dan kerjakan akan membawa kebaikan pada diri sendiri dan orang lain. Sobat muda diingatkan agar dalam menjalin hubungan dengan orang lain perlu menjaga perkataan dan perbuatan. Bicaralah dengan penuh kasih dan bijaksana. Berbuatlah yang baik. Melalui nas ini kita diingatkan agar jangan bertindak baik perkataan dan perbuatan yang pada waktunya akan mendatangkan pembalasan dan celaka pada kita. Melainkan pergunakanlah perkataan dan perbuatan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah pembacaan renungan dalam Sabda Bina Pemuda hari ini. Dan izinkanlah saya untuk kemudian memberikan sedikit refleksi bagi kita semua. Sobat muda yang dirahmati Allah, tentu setiap kita pernah memiliki pengalaman di dalam bertemu dengan perkataan. Ketika kita bertemu dengan perkataan, kita bisa memiliki rasa ditolak. Kita pernah memiliki rasa tidak diterima, merasa disakiti, merasa dilukai. Hal itu semua terjadi ketika kita bertemu dengan perkataan yang rasanya menyakiti hati kita. Tetapi kita juga pernah memiliki pengalaman bertemu dengan perkataan yang menyenangkan.
Kita dapat merasa senang, kita dapat merasa diterima, kita dapat merasa ditenangkan, atau bahkan kita merasa disembuhkan ketika kita bertemu dengan perkataan yang menghibur dan menyenangkan. Sobat muda, itulah kuasa atau kekuatan dari perkataan. Kita dapat dengan mudah menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Katakanlah kepada orang lain, kamu ini gak berharga. Atau kamu ini gak berguna. Atau katakanlah, tahu gak sih sebenarnya kamu tidak diinginkan ada di sini? Dapat dipastikan setiap orang yang mendengar perkataan kita itu akan merasa terluka dan tersakiti. Tetapi bersama dengan mudahnya kita menyakiti orang lain dengan perkataan, dengan mudah juga kita dapat menghibur dan menguatkan orang lain dengan perkataan. Ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang menghadapi pergumulan, katakanlah kepada mereka, aku yakin kamu cukup kuat melalui pergumulan ini. Ketika kita bertemu dengan teman-teman yang mengalami duka cita, katakanlah kamu tidak sendirian. Ada aku di sini dan bahkan ada Allah bersama dengan kita. Atau kepada mereka yang terlukai dan tersakiti, katakanlah kamu berharga dan mulia di mata Allah, juga di mataku. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, Jalaluddin Rumi, seorang filsuf, seorang penyair, juga seorang tokoh sufistik asal Persia, konon pernah mengatakan begini, "Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder." Rumi sedang mengatakan bahwa naikkanlah kualitas perkataanmu, bukan menaikkan volume perkataanmu. Karena kualitas perkataan yang baiklah yang menumbuhkan dan menguatkan hati orang lain, bukan perkataan yang keras yang penuh dengan cacian dan makian. Maka pertanyaan reflektifnya bagi kita semua adalah, sampai hari ini, perkataan macam apa yang lebih sering keluar dari mulut kita? Perkataan yang melukai dan melemahkan hati orang lain, atau perkataan yang menguatkan dan perkataan yang memulihkan orang lain? Sobat muda, jika kita pernah tersakiti oleh perkataan orang lain, jangan biarkan kita menularkan luka itu kepada orang lain juga melalui perkataan kita. Tetapi jika kita pernah merasa terhibur, terpulihkan, bahkan menjadi kuat dengan perkataan orang lain, marilah kita sebarkan kehangatan perkataan itu. Agar ada orang lain yang merasakan cinta kasih Tuhan melalui perkataan kita. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus menguatkan dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus menjaga perkataan kami. Kami mau memohon ampun jika perkataan yang sering keluar dari mulut kami adalah perkataan yang melukai, bukan perkataan yang memulihkan. Ampuni kami jika perkataan yang keluar dari mulut kami seringkali adalah perkataan yang menciderai, bukan perkataan yang mencintai. Ampuni kami jika seringkali perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang melemahkan, bukan menguatkan. Kami mohon, mampukanlah kami untuk kami dapat menjadi penyebar cinta kasih-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Ya Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Pelkat, GP, GPIB yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan GPIB. Tuhan berkatilah Pelkat, GP, GPIB, berkatilah para pengurus dan pelayan di dalamnya. Mereka yang telah menyerahkan masa mudanya untuk melayani-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Di tengah derasnya arus pencobaan kepada generasi muda, biarlah para pelayan-Mu ini dapat saling menguatkan, saling menopang untuk generasi muda-Mu, agar mereka tetap lekat dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sobat muda, terima kasih
telah membaca, merenungkan firman dan berdoa bersama kali ini. Sampai bertemu kembali dalam program Sabda Bina Pemuda on the Weekend dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.